Tetap berdiri saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Can you hear the sound of heaven like the sound of many waters? It's the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Can you hear the sound of heaven like the sound of many waters? Hear the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Singing, holy, 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 are you holy, 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 are you Lord? The other angels bow to you, worship you now. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? You are holy, Lord. Holy, 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 are you Lord? The hills and angels bow to Him, worship you now. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 holy are you Lord. Holy, 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 are you Lord? The elders and angels bow, their redeemed worship you now. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Holy are you Lord? Holy, 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 are you Lord? Are you Lord? The elders and angels bow, their redeemed worship you now. Holy, 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 are you Lord?
are you, Lord. Holy, 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 are you, Lord. Worship, holy, 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 are you, Lord. Oh, you are holy, Lord. Oh, let the worship. You are holy.
Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Sampaikan pesanmu, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Orang Israel jalan di padang gurun, saudara. Mereka sampai ke sebuah tempat, sudah masuk ke tanah perjanjian, saudara. Tapi masih ada satu lagi tantangan yang cukup berat buat orang Israel, yaitu Jericho. Kita semua tahu ceritanya, saudara. Tidak ada kota yang setebal itu temboknya, cuma Jericho, saudara. Jangan dikatakan 2-3 kereta bisa lewat di atasnya. Tebal banget tembok itu, saudara. Why? Pertanyaannya kenapa, saudara? Kenapa dia tebal? Sebab di dalamnya ada semua kekayaan yang hebat, yang luar biasa. Kalau itu kota miskin, saudara, buat apa tembok yang tebal? Sebab tidak ada yang berharga di dalamnya. Di dalamnya sedang ada tembok yang harta yang sangat banyak. Sampai semua penduduk berkata kita mesti bangun tembok yang sangat tebal dan pertahanan yang kuat. Supaya tidak bisa jebol tembok ini. Saya tahu hari ini Rosh Hashanah. Tiba-tiba Tuhan berikan revelation baru, saudara. Saya suka dengan Tuhan. Sometimes he moves suddenly. Dan dia berkata, biarkan hari ini ada Jericho yang diruntuhkan Tuhan. Di dalamnya ada banyak persediaan, saudara. Itulah kenapa musuh membangun sangat tebal. Tapi buat Tuhan, dia mau jebol tembok itu, saudara. Supaya anak-anaknya bisa menikmati yang di dalamnya, saudara.
Amin. Dia jebol tembok itu. Dan hari itu orang Israel datang ke sana. Dan mereka kelilingi tembok itu 7 hari. Keliling saudara. Dan endingnya tembok itu jebol. Saya tahu ketika tembok itu jebol, semua orang sangat bergairah. Karena mereka tahu di dalamnya ada semua harta kekayaan yang berlimpah di dalamnya saudara. Dan mereka sangat menginginkan. Saudara tahu, Tuhan bisa memberikan persediaan di padang gurun. Kalau saudara ke Israel, mau masuk daerah Yeriko, itu padang gurun semua saudara. Tapi itu kota yang sangat subur. Tapi di sekitarnya itu kering. Bahkan di sebelah saudara bisa lihat ada gunung-gunung yang sangat kering. Padang gurun. Tapi itu kota penuh dengan kelimpahan. Dan orang Israel berhasil menaklukkan kota itu. Dan mereka masuk hari itu di kota itu. Dan mereka lihat semua barang yang luar biasa. Kekayaan yang limpah di sana. Tetapi. Saya bacakan Yosua 6, 18 dan 19 saudara. Yosua pasal 6. 18 dan 19 saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saudara sayang ya. Sudah menaklukkan kota yang besar, yang kaya, yang limpah. Firman Tuhan muncul dan berkata, kamu jaga dirimu. Jangan sentuh barang-barang itu. Sebab semua emas, semua perak, semua tembaga, besi, milik Tuhan, kudus bagi Tuhan. Saudara kira-kira menyesal gak ya? Di depan mata, jarahan begitu besar. Dan firman Tuhan datang dan berkata, jangan sentuh, kudus bagi Tuhan. Dan yang kedua perintahnya, selain emas, perak, tembaga dan besi, musnahkan. Saudara bagaimana perasaanmu? Di depan mata, kau lihat semua yang luar biasa. Dan tiba-tiba dia berfirman, jangan sentuh, itu punyaku. Dan sisanya bukan milikmu. Saya tahu itulah masa yang paling sukar. Saya tahu hari ini Tuhan akan kasih kita kunci-kunci untuk menuju kelimpahan yang luar biasa itu. Tapi maaf saudara, hatimu jangan salah loh. Engkau jangan datang ke tempat ini, engkau pengen kuncinya dan kau tidak pengen Tuhan. Tadi Bu Wi sudah khotbah bagus. Dia berkata, ingini Tuhan, tanya Tuhan. Bab kita datang ke tempat ini hari ini saudara, bukan mengambil kunci kelimpahan loh saudara. Tapi kau jumpa dengan pemberi kunci itu saudara. Hari ini sikap hati di style yang benar saudara. Supaya jangan sampai kau datang ke tempat ini, aku pengen kuncinya. Dan tiba-tiba kau lupa sama Tuhan. Tapi dia uji di sini orang-orang Israel saudara. Di depan mereka semua yang limpah luar biasa. Apakah mereka masih mentaati firman? Apakah mereka tahu ini bagian Tuhan? Dan ini yang bukan bagianku. Salah satu kunci menuju kelimpahan yang dahsyat saudara. You know, engkau tahu. Mana yang bagian Tuhan. Mana yang bukan bagianmu. Jangan kau ambil. Sebab Alkitab berkata, engkau akan membawa kecelakaan dalam hidupmu. Sebab apa yang seharusnya buat Tuhan, dikuduskan buat Tuhan. Sedang kau sentuh dan kau ambil dalam hidupmu saudara. Hidup kita akan melewati ujian ini loh saudara semua. Sebab ada bagian-bagian kau diberkati dengan limpah. Dan Tuhan berkata, that's belong to me, punyaku. Serahkan saudara, lepas dengan sukacita. Jangan sentuh. Di antara semua orang itu, saya tahu semua yang masuk kota itu saudara, hatinya sangat tergoda. Siapa yang gak tergoda saudara melihat semua itu. Dan hari ada satu orang saudara, yang benar-benar dia kalah. Sebab firman Tuhan, perintah Tuhan,
kalah dengan kerinduan hatinya, keinginannya. Yosua 7, 20-21. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, aku yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear. Dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu. Disembunyikan dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Di antara semua orang Israel, ada satu orang yang sangat tergoda. Dia berkata, aku sangat menginginkan. Dan apa yang Tuhan katakan, kalau kau sentuh dan ambil yang bukan bagianmu, engkau akan celaka. Dan hari itu seluruh Israel mengalami celaka, saudara. Karena mereka perang lagi dan mereka dikalahkan oleh musuh mereka. Sekalipun diperangi kota yang kecil, kota kecil itu. Yang tidak tebal temboknya. Mereka kalah dan ditaklukkan, saudara. Kenapa? Mereka ulurkan tangan buat apa yang bukan jatah mereka. Dan akan mengaku, aku lihat. Saudara, disinilah matamu ini, saudara. Perlu hati-hati. Karena detik engkau diberkati, limpah hidupmu. Matamu akan lihat semua yang luar biasa ini. Dan kau akan ketarik di sana. Apakah kau masih ingat firman-Nya? Ingatkah kepada Tuhan dan perkataannya? Atau fokusmu tertuju kepada kesuksesan keberhasilan itu? Disitulah bahayanya. Saya baca untuk Rosasana 5786. Seorang nabi dari Amerika berkata, 5786. Poin itu menunjuk pada satu huruf dalam bahasa Hebrew, Avar. Itu huruf berkata tentang apa artinya Avar? To blind, to make blind. Dan Nabi dia berkata, be careful, hati-hati. For all the leaders and all the pastors. Untuk semua pemimpin, untuk semua hamba-hamba Tuhan, hati-hati. 5786. Betul, ada koneksi surga dan bumi. Sehingga semua yang ajaib di surga dilimpahkan. Tapi hati-hati. Setan selalu akan datang dan coba menyusup, saudara. Di tengah penabur benih gandum, malam hari dia datang, dia tabur benih ilalang. Betul, saudara? Yang ditabur gandum loh, saudara. Musuh datang, dia tabur ilalang. Buat apa? Supaya mengacau. Dia campur dan mix gandum dan ilalang. Jangan sampai, saudara, ini hal besar yang surga mau turunkan buat kita. Dia kasih kunci yang hebat, yang luar biasa. Tapi hatimu salah. Dan tiba-tiba setan punya kesempatan. Dia tabur ilalang dan bukan gandum. Mirip, saudara. Tapi yang satu berbuah, yang satu gak ada buahnya, saudara. Dan Nabi itu berkata, dia akan membuat blind, buta. Saudara, berkat itu menyenangkan loh, saudara. Tapi ingat, berkat yang sama, berapa banyak membutakan mata kita. Dan tiba-tiba kau fokus pada semua yang Tuhan kasih kelimpahan. Dan kau lupa pemberi itu, saudara. Saya bersyukur tadi Pak Petrus tadi, Bu In ngomong terus, tanya Tuhan, fokus ke Tuhan. Artinya dia mau hari ini, saudara. Kau diberkati, tapi hidupmu juga tidak fokus pada berkat itu. Kau tidak fokus pada bagaimana membuka pintu itu. Tapi kau fokus pada pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Diuji di Yeriko. Gagal, saudara. Gagal. Setelah orang ini yang gagal ini, Alkitab tangkap dia. Dia berkata, betul, aku sembunyikan di dalam kemahku. Karena aku lihat ada satu jubah yang bagus buatan Sinear. Jubah itu harus dibakar. Enggak boleh sentuh, saudara. Dia ambil, disembunyikan. Yang kedua, emas, perak diambil. Dia sembunyikan di kemahnya. Yang kedua ini punya Tuhan, enggak boleh. Dia ambil juga. Dua kesalahan dia buat. Yang harus dimusnahkan, dia ambil. Yang harus dikasih ke Tuhan, dia ambil. Dia simpan di mana, saudara? Dikatakan di kemahku yang paling bawah. Waktu saya baca ayat ini, saudara, Tuhan kasih penjelasan bagus banget, saudara. Kemah itu siapa, saudara? Sebenarnya kemah itu, saudara, hidup saudara dan saya, betul? Kita adalah kemah Tuhan, bait Tuhan.
Dan bagus dikatakan, aku gali, aku sembunyikan di paling dalam. Dan aku tutup dengan karpet, gak ketahuan. Bagian hidupmu yang paling dalam di mana saudara? Hatimu. Siapa yang tahu hatimu? Gak ada saudara. Bahkan kadang-kadang kita sendiri gak tahu hati kita kok. Dia sembunyikan di kemahnya. Paling dalam. Dia tutup gak kelihatan. Tapi Tuhan itu tahu. Dia simpan barang yang tidak boleh dia simpan. Hari ini dia sedang meluruskan kemahmu. Dan apa yang kau simpan di kemahmu ini. Ada apa yang sedang kau simpan di sini. Ingin harta, serakah, keluarkan saudara. Hancurin. Sebab itu barang tumpas. Keserakahan, keinginan harta, buang. Kalau kau diberkati, kau berkata Tuhan. Biar untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan untuk aku Tuhan. Bukan untuk bersenang-senang. Menikmati semua, bukan. Karena dia memberikan kunci kelimpahan ini. Dia punya purpose, dia punya tujuan dalam hidup saudara. Bukan supaya kau sekedar kaya, no. Dia punya tujuan besar yang lebih dari sekedar memberikan kau berkat yang luar biasa. Kenapa Tuhan memberkati Yusuf jadikan dia raja muda, Perdana Menteri di Mesir? Bukan supaya Yusuf hebat, no. Dapat tugas yang lebih besar dari sekedar dia menjadi raja muda, Perdana Menteri. Dia harus pelihara keluarganya yang kena kelaparan. Dia harus memberi makan Mesir. Tapi jauh lebih tinggi lagi callingnya. Dia harus menyiapkan satu bangsa yang akan lahir di Mesir. Di tanah Goshen, yaitu keluarganya. Karena Yusuf berkuasa. Dia kaya, punya otoritas. Dia berhak mengatur semua itu. Yusuf diangkat tinggi. Bukan supaya dia kaya dan luar biasa. No. Supaya keluarganya selamat dari kelaparan. Tapi yang kedua, menciptakan satu bangsa yang dilahirkan. Yang kelak dibawa keluar oleh Musa. Dan dilanjutkan Yosua masuk tanah perjanjian. Saudara tahu? Bukan untuk kaya loh. Dan menjadi hebat Yusuf, bukan. Esther kenapa? Menjadi perempuan yang kaya. Dan punya kedudukan, punya pengaruh hebat. Supaya dia keren? No. Sebab satu kali. Bangsa itu perlu satu orang yang punya kuasa. Yang membela bangsanya. Kalau Esther gak di istana, gak bisa saudara. Maka tiba-tiba keharusan. Ini kata yang ngeri buat saya loh saudara. Maka keharusan buat Tuhan untuk angkat Esther. Keharusan buat Tuhan untuk mengangkat Yusuf. Sebab dia punya kepentingan lewat hidup mereka. Harus diberkati, harus diangkat. Kalau sampai Tuhan memutuskan, aku harus angkat orang-orang di tempat ini. Aku harus berkati mereka. For the reason, untuk satu alasan. Betapa dahsyat hidupmu saudara. Your life like Joseph, like Esther. Kayak Yusuf dan Esther loh saudara hidupmu. Tidak lagi ngoyo. Tapi Tuhan berkata, aku harus mengangkat mereka. Wow. Bukan karena kau kejar lagi. Tapi Tuhan yang punya kepentingan. Saya tahu Roh Sasana tahun ini saudara. Dia punya kepentingan buat bangsa ini. Dia punya kepentingan buat bangsa ini. Mau tidak mau dia harus mengangkat saudara. Harus angkat saudara. Promosi saudara. Karena dia sedang memerlukan orang-orang yang membangkit di depan saudara. Seperti Yusuf dan Esther. Seperti Daniel dan masih banyak lagi rentetannya. Saudara. Harus diangkat. Tapi hari ini sekali lagi set hati kita. Atur yang benar. Supaya kemah ini saudara. Tidak ada barang yang kau sembunyikan di sini. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Dan dia tahu apa isi kemah kita. Biarkan kemah hidup ini kudus, bersih. Dan dia harus mengangkat kita. Karena dia gak punya pilihan. Dia harus angkat orang-orang yang seperti ini saudara. Orang-orang yang seperti ini loh. Ngomong kanan kiri saudara. Siap-siap dia harus angkat kamu loh. Ngomong. Sing yakin. Yang yakin dia harus angkat kamu loh. For the reason. Untuk alasan Tuhan. Dia harus angkat kamu. Yang di atas. Dia harus angkat kamu loh. Ngomong kanan kirimu. Yang di atas. Dia harus angkat kamu. For the reason. Untuk masa yang seperti ini. Dia harus angkat kamu. Untuk masa yang seperti ini. Dia harus angkat kamu. Untuk masa seperti ini. Dia harus angkat kamu. Karena dia punya purpose dan tujuan. Amin. Saya berdoa saudara nangkap hari ini saudara. Kenapa ada Roh Sasana hari ini? Karena dia sedang cari orang-orangnya. Yang dia mau harus angkat.
dan berkati dengan kelimpahan yang dahsyat. Tapi ingat, jangan sampai engkau salah kalau di hadapanmu limpah. Selesai itu akan dihukum, dilemparin batu. Dan Tuhan berkata, sekarang serang Ai. Ketika diserang Ai, tiba-tiba perintahnya berbeda. Semua barang, ambil dan jarah, itu bagianmu. Loh saudara, itu hanya masalah dia mengubah sikap hati saudara. Begitu dibenarkan semua, dia berkata, kamu siap. Kamu terima yang di Ai, jarah semua buat kamu. Tuhan bukan pelit saudara, tapi dia lebih concern hatimu daripada uang yang kau terima. Amin. Dia concern hatimu. Dia bisa memberikan kau keajaiban di padang gurun. Di padang gurun gak mungkin kau bisa kerja. Orang Israel jalan gak bisa kerja saudara. Gak bisa kerja, gak ada penghasilan. Mau nanam percuma, seminggu jalan lagi. Baru mau tumbuh hilang lagi saudara, percuma. Mau beternak, siapa yang mau beli? Gak ada saudara. Jadi mereka tuh pengangguran. Tapi tahukah gimana caranya Tuhan memberi mereka kelimpahan? Kayaknya pengangguran loh saudara. Kerjaan mereka cuma jalan ikut Tuhan loh. Tiang api, tiang awan, jalan aja. Tapi yang orang katakan pengangguran itu, jarahannya hebat tuh saudara. Jericho, Ai, kota demi kota, dengan jarahan yang dahsyat. Saya berdoa, saudara bukan cuma mendapatkan berkat, tapi disebut jarahan-jarahannya dahsyat. Gimana caranya? Biarkan Tuhan yang atur dalam hidupmu saudara. Yang penting kemahmu bersih hari ini. Amin. Kemahmu bersih dan diangkat hidupmu. Amin. Kita berdiri sama-sama saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk pengurapan hari ini. Saudara semua dapat minyak ini saudara. Ini minyak dahsyat luar biasa. Kita naikkan pujian Yesus hanya Kau yang kuandal. Betul saudara, di masa yang seperti ini andalkan Dia. Kita berdiri sama-sama. Angkat minyaknya. Ku perlu Engkau Tuhan. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalammu. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ini minyak ajaib saudara. Tadi kami para leader kumpul dan Bu Nani cerita tentang bagaimana minyak ini datang dan diturunkan dari Tuhan. Ini minyak mengalir dari burung merpati dekorasi yang ada di ruang doa saudara. Tiba-tiba burung-burung merpati itu meneteskan minyak yang spesial saudara. Saya baru tahu tadi saudara ketika Bu Nani cerita. Tapi tahukah saudara sekian hari sebelum ini Tuhan tuh sudah kasih sebuah revelation buat saya tentang minyak dari burung merpati saudara. Dan Tuhan katakan gini, ketika Nuh di dalam bahtera sekian puluh hari, di tengah gelombang yang gak pasti semuanya, dia gak tahu apakah air sudah surut atau belum, dia gak tahu. Dia putuskan, dia lepaskan seekor burung merpati keluar saudara. Burung itu pergi keluar. Dan dia kembali. Di paruhnya ada pucuk pohon zaitun, tunas zaitun saudara. Dan Nuh berkata, aku tahu. Air sudah surut. Ada pengharapan sekarang.
Karena pucuk dari zaitun sudah tumbuh, ada kehidupan. Tanah bisa dikelola lagi. Ini akan tumbuh kembali. Tiba-tiba merpati itu membawa kabar baik. Tanah sudah kering dan bisa tumbuh kembali. Saudara tahu, pengurapan hari ini yang turun dari burung merpati enggak kebetulan, saudara. Dia mau berkata, di masa yang tidak pasti yang seperti ini, di mana mungkin kau dibawa oleh gelombang ke sana kemari ketidakpastian. Ada satu, yaitu Roh Kudus. Dia punya lambang apa, saudara? Burung merpati. Dia akan datang dalam hidupmu. He bring hope, membawa pengharapan. Ada pucuk zaitun pengharapan. There's a life, ada kehidupan. Ada sesuatu yang baru lagi yang akan dimulai. Amin. Roh Kudus, kenapa dia turunkan minyak dari burung merpati itu? Dia mau bicara hari ini buat kita. Di tengah semua ketidakpastian yang dihadapi dunia ini, hanya Roh Kudus yang bisa datang bawa pengharapan. Dan dia berkata ada pengharapan. Dia selalu ada kehidupan. Kehidupan akan dimulai lagi. Kehidupan akan dimulai lagi. Saudara, ini urapan yang akan membawa new beginning. Sebuah awal baru, pengharapan. Because of Holy Spirit. Karena Roh Kudusnya, amin. Mari sama-sama ambil minyak ini, saudara. Taruh tanganmu, saudara. Dan kita mau taruh di hati kita. Supaya bagian kita yang paling dalam di kemah kita itu dijagai Tuhan. Tidak ada satupun yang kau simpan di sana yang punya Tuhan dan yang harus dibuang. Tidak ada. Hatimu dan kemahmu bersih. Mari sama-sama kita kerjakan dengan iman dalam nama Yesus. Mari taruh tanganmu di dadamu, saudara. Father God, thank you. Bukan kebetulan kau turunkan minyak urapan dari burung merpati itu. Engkau sedang bicara kepada kami. Di tengah keadaan yang tidak pasti ini, Tuhan. Di tengah semua gelombang goncangan yang ada. Engkau datang, Roh Kudus, bersama dengan kami. You come and bring hope. Kau datang membawa pengharapan. Engkau datang berkata kehidupan, ada kehidupan. Ada kehidupan, ada kehidupan, ada kehidupan. Ada awal baru, ada kehidupan awal baru. Dan dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan. Roh Kudus, tuntun hidup kami. Jagai hati kami. Jagai hati kami. Bagian hidup kami yang paling dalam. Bagian dari kemah kami yang paling dalam. Tidak ada yang harus kami sembunyikan. Biar kau yang kuduskan hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak ada barang tumpas yang kami simpan. Tidak ada milik Tuhan yang kami tahan dalam hidup kami. Kami berikan bagian-Mu. Dan kami ambil bagian kami. Terima kasih Bapa. Biar pengurapan dari burung, lambang burung darah Roh Kudus-Mu ini turun dalam kehidupan kami hari ini. Menuntun kami sepanjang tahun ini. Dalam jalan-jalan keajaiban. Your Spirit will lead us. Roh akan pimpin kami. Roh Kudus akan pimpin kami. We will communicate with you. Kami akan ngobrol dengan Tuhan. Kami akan bicara dengan Engkau. Kami alami masa-masa keajaiban. Karena kami akan terus dituntun Roh Kudus. Sepanjang tahun ini. Penuntunan Tuhan. Penyertaan Roh Kudus bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, hanya Kau yang ku melebihi